Gearboxnya sudah kita bongkar. Ini ada susunan gigi transfer case, yang ini transmisinya. Maaf berisik ya, suara getok-getok. Lagi benerin body. Di sini kita jelasin dulu ya, bagian transfer case dulu nih. Kenapa kok susah masuk 4A, 4L atau netral di transfer case-nya, sama suara berisik. Biasanya sih yang udah suara berisik. Ya penyebabnya sebenarnya sederhana ya, simple tuh penyebabnya. Biasanya gara-gara telat ganti oli, nggak pernah overhaul transfer case maupun transmisi untuk pergantian bearing ini. Ini bearingnya banyak ya, di dalam sini ada bearing lagi, bearing bambu ini nanti kita bongkar. Jadi begini, kenapa kok harus sering diperhatikan untuk pergantian olinya sama ya bearing-bearing atau parts di dalamnya itu ya, karena gigi ini tuh gigi kasar ya, bentuknya kasar. Kalau tak kebo ini halus. Ini kalau olinya kurang ya bunyinya ya makin kasar, makin cepat kemakan giginya tuh. Jadi lancip. Ini pasti bunyinya dengung ya, kayak ambulan kalau jalan. Tiap perpindahan gigi, mau dari itu gigi 1 sampai gigi 5, pasti bunyi dengung tuh kalau di jalan tol tuh. Ya solusinya kalau udah dengung tapi sepintas giginya yang nggak ada yang rompal ya susah. Itu emang pasti akan dengung terus. Kalau nggak mau dengung ya paling cari copotan transfer case satu set yang copotan Jepang, itu jarang dengung ya. Asal jangan nanti udah diganti copotan Jepang olinya masih telat-telat ganti, itu bakal dengung lagi. Sama kadang suka gigi ini atau gigi ini semua itu ada yang rompal. Nah, kenapa kok bisa rompal? Ya itu biasanya gara-gara bearing itu udah terlalu goyang parah. Kalau ini masih agak mending, biasanya ada yang sampai koclak ya. Nah itu, jadi susunan giginya kabur dia, jadi bisa tuh kelihatan nggak tuh, jadi goyang-goyang. Di sini di bawah sini juga ada bearing. Ntar kita cabut dulu. Tuh, ada bearing. Bearing itu kalau udah goyang ya buyar. Itu. Nih bearingnya, kita cabut dulu. Ini gigi barbel bukan saya bilang, soalnya kayak barbel. Ada bearing ini nih ya, memang sih jarang orang ganti bearing transmisi atau transfer case ya, padahal penting banget ini. Apalagi kalau sampai telat-telat ganti oli, ini pasti bearingnya oblak parah. Sama kadang dari rumah covernya ini dan rumah bearing itu oblak. Kenapa bisa oblak? Ya karena pas pemasangan bearing sih yang udah dimasukin begitu, dia miring pas masukinnya, jadi kayak kemakan sebelah, lama-lama jadi oblak. Ini harus sepan ini. Ya nggak sepan banget, cuman ya harus diem lah bearingnya, soalnya ini kan rumah bearing, biar nggak goyang-goyang. Kalau bagian sini ini juga sering rompal.
sama penyebabnya karena si bearing ini sama ini goyang, jadi giginya bisa goyang-goyang, nggak rapat. Nah, sama as ini kadang suka habis ya, suka kemakan, perhatiin aja kalau as ini habis, penyebabnya karena bearing bambu. Ini ada bearing bambu. Nah, aduh, nggak kelihatan ya, nggak bisa fokus kameranya. Ini bearing bambu, ini udah kemakan ya, tajam di tangannya, sobeknya tangannya bisa. Ini tuh di sini tuh, jadi kalau udah tajam dia biasanya emang nandain dia kalau rusak itu agak tajam dia. Sama kadang nih pedal bambunya suka keluar sendiri dari rumahnya. Nah, ini juga wajib diganti. Ini juga nggak seberapa sih harga partnya, cuman ngeselin kalau udah rusak. Ini bisa rompak karena goyang-goyang. Nah, ini sleeve hub saya bilang ya, buat perpindahan dari 4H ke 4L. Kadang kalau susah masuk 4H atau 4L, dari sini juga bisa. Di sini bisa dilihat dalamnya, lancipnya nih. Pokoknya diperhatiin aja dia lancip kemakan atau emang lancip normal. Biasanya kalau lancip kemakan tuh ini udah nggak berbentuk segitiga lagi nih, berbentuknya segitiga cuman runcing banget. Nah, itu juga bikin susah masuk 4H atau 4L. Kalau ini masih bagus nih, masih bagus, jadi nggak ada bekas termakan ya, hanya bekas gesekan normal itu. Sama ini, kalau as yang buat ke kopel depan, ini kan buat ke kopel depan, goyang nih. Oh, kalau ini masih kencang, biasanya suka ada yang goyang. Jadi sini bocor oli keluar terus dari sini, habis diganti seal keluar lagi, habis diganti seal keluar lagi. Itu penyebabnya ini, bearingnya oblak, jadi bisa goyang-goyang. Ini sealnya baru, asnya goyang, tetap bakal keluar dia, ngalir netes, lama-lama ya habis olinya. Kalau ini garpu 4H 4x4 nya ya, buat nyambungin si gardan, buat ke arah gardan depan biar gardan depannya ikut muter ya. Bisa ya, kalau susah masuk juga bisa dari sini. Ini garpunya, perhatiin aja ininya, ntar saya cabut. Garpu dia itu yang sering bermasalah bagian sininya. Diperhatiin aja, kadang ada yang ini kan masih tebal ya, masih tebal banget ini. Duh, nggak kelihatan ya, silau. Masih tebal, masih tebal. Ini kadang tuh kemakan nih, pokoknya ada bekas kemakan. Ini ada bagian yang tirus ya, nggak bisa fokus nih kameranya, silau. Pindah dulu. Aduh. Kan bagian yang tirus nih, ini biasanya rata gitu. Pokoknya nih garpu kalau udah kemakan parah nih, itu goyang-goyang, jadi kadang masuk 4H,
atau 4x4-nya masuk kadang enggak. Nah itu kelihatan kan, aduh nggak bisa fokus ya. Pokoknya diperhatiin aja nih garpu, kalau kemakan ya ganti, jangan dilas-las. Kadang ada orang nih dilas pakai las kuningan ditambah daging, itu salah ya. Kalau kepepet nggak apa-apa, cuman kalau masih ada baru ya baru. Nah satu lagi penyakitnya, kadang orang suka ganti baru tuh KW. Nah itu tambah penyakit lagi, kurang ya presisinya, kurang. Mendingan cari copotan atau enggak ori sekalian yang baru. Nah ini asnya juga kadang suka termakan nih ya, jadi dia goyang-goyang gitu. Jadi ya diperhatiin aja nih asnya juga. Kalau buat ini jarang. Nah as ini juga kadang nih suka kemakan. Ini memang ada cowakan. Cowakan ini tuh selalu ngadep ke sini nih, ke stopper. Ini buat switch. Jadi pas dimasukin 4H atau 4R, ini switchnya kedorong ke sini. Karena ini di speedo nyala jadinya. Gambar 4 WD-nya atau gambar 4x4-nya. Ini garpunya. Nah kalau dari sini ini juga bisa rompal, sama penyebabnya tuh. Bentar. Oke, bentar dilanjut. Ada paket. Nah, biasanya kalau ini rompal, gigi ini rompal, penyebabnya as ini ya. Dipegang aja pakai tangan ini. Kalau mulus dia masih bagus. Tapi kalau geradak-geradak itu mau diganti bearing baru juga ya, kemungkinan sembuhnya kecil ya. Kenapa bagian dalam ini geradak-geradak ya? Biasanya sering geradak-geradak. Oh ini masih bagus. Itu karena bearing bambunya udah bermasalah ini. Kadang pas dicabut begini kalau udah rusak, ini suka copot sendiri nih. Bearingnya nih suka keluar dari rumahnya. Oh ini masih nggak tajam, masih bagus. Sama kadang kalau bearingnya masih bagus, ininya yang udah aus. Ini ada yang jual parnya. Oh ini masih bagus tuh, masih rata. Kadang udah bolong-bolong kayak jerawatan gitu, sama nggak rata, kayak kemakan nih kan. Bagian yang kegesek bearing, terasa pakai itu. Kalau udah dalam ganti bearingnya juga ganti, usahain satu set begini. Nah gitu. Oh ini masih bagus. Nah, sama ini, oh kok ini susah ya, harus dibuka dulu. Sama di ini rompal juga karena ya itu bearing ya, diperhatikan aja lah bearingnya. Sama as dalamnya emang kudu teliti ya, soalnya ini kan bagian dalam, dia emang kudu pelan-pelan. Ini garpu nih ya, buat perpindahan 4L ke 4H-nya ya. Kadang kalau susah masuk juga sama kayak garpu sebelumnya yang itu. Ini garpu ini juga diperhatiin sininya, kan ada sisi yang tirus. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya, nggak bisa fokus. Nah ini tirus nih ya, kelihatan. Ini kan kayak miring ya. Kalau miringnya ini udah nggak ada nih, jadi kan rata, tipis lah kelihatannya. Itu ganti, jangan dilas, ditebelin lagi. Wah itu nggak benar.
bener nggak bener. Ya kalau buat kepepet nggak masalah, cuman kalau masih ada baru ya ganti baru. Sama as ini diperhatiin nih, kadang ada yang diganti pakai KW. Kalau pakai yang KW itu titik-titik go ininya itu kadang nggak presisi, nggak bener. Jadi ada yang keras, ada yang nggak bisa masuk sama sekali, kadang loncat. Itu cari aja yang ori, nih asnya masih ada yang jual. Sama ini kadang kalau ini suka loncat-loncatan sendiri, ini kan kerucut, dia tuh udah tajam kerucutnya, kadang susah masuk juga. Ini dari sini juga bisa, gitu diperhatiin aja nih. Ini juga kalau bisa jangan pakai yang KW ya, yang KW sih nggak masalah kalau ini sih. Kalau bisa ada yang ori juga. Ini sleeve up-nya juga sama, diperhatiin dalamnya nih. Nggak kelihatan sih kameranya, nggak bisa tuh bagian dalamnya kemakan atau enggak nih. Bentar. Oh yang ini termakan ya, nggak kelihatan tuh, ada bekas garisan-garisan pas di sininya tuh, ngecap. Oh, ini masih dikit, kadang udah banyak nih ukuran sekuku segini. Itu juga bikin space-nya jadi terlalu oblak. Kadang susah masuk, kadang mental. Nah, ini juga nih gigi ini nih, gigi penghubungnya nih. Ini dipegang kayak kuku. Dia emang suka kemakan, cuman dikit nggak apa-apa ya. Kalau ini jarang digantiin. Kalau masih ini kan lurus ya, kalau masih berbentuk lurus gotnya itu nggak mencong itu masih bagus ini kalau masih lurus. Tapi kalau mencong ya ganti aja, cari yang copotan aja. Ini kalau yang ori rada susah ini gigi ini, cuman jarang sih diganti. Yang ini nih sama gigi ini juga sering rompal ya. Penyebabnya ya sama, karena bearing nih. Ini di dalam ada bearing, itu bearingnya juga oblak. Jadi ya harus diganti ya bearingnya. Sama ininya juga nih dipegang nih, gerdek apa enggak. Kalau gerdek ya, kalau masih sedikit oke lah, tapi kalau udah banyak ganti. Kok banyak yang diganti sih mas? Ya kan rusak. Kalau nggak rusak juga kan nggak bakal disuruh ganti. Soalnya ini di dalam, kalau di luar ya merem lah, masih gampang bukanya ya kan. Gitu. Kalau ini sampai gerdek sama. Di sini juga kan ada bearing bambu nih. Bearing bambu ini di sini. Kalau bearing bambunya bermasalah, tajam atau sama, biasanya kalau rusak tuh bisa keluar sendiri dia. Tajam gitu, udah tajam ya, ini kemakan dalam as ini. Kemakan. Sama ininya juga sama nih, rumah bearingnya nih. Diperhatiin aja rata apa enggak. Kalau masih rata bisa kiranya jelek, bekarat atau apa, jadi ganti aja, nggak seberapa harganya. Kok bisa berkarat? Saking bisanya bekarat, karena itu tadi di sini ada selang hawa nih. Selang hawa ini ke sini, ini selang hawa transfer case ya. Ini nggak ada selangnya nih. Kalau yang hobinya doyan off-road, nyelam ke kali, sungai, pokoknya yang gearboxnya kerendam air, ini air masuk ke dalam. Masuk, kerendam, kita nggak tahu, pakai lama, pakai terus, nggak ganti oli. Akhirnya ya bekarat. Begitu, itu untuk transfer case ya. Ya kalau kurang jelas nanti tanya
ininya aja, soalnya juga di sini berisik, kameranya juga nggak bisa fokus banget. Oke, nanti kita lanjut di bagian transmisi ya. Panjang sih kalau mau dijelasin, cuman nggak apa-apa. Oh iya, sama satu lagi nih untuk bagian transfer case. Kenapa olinya suka kelebihan ya? Kalau pas ngisi oli transmisi udah penuh, tahu-tahu di transfer case itu dari lubang si tongkatnya keluar oli banyak, jadi kolongnya tuh basah oli. Itu biasanya karena seal spacernya ini ada seal. Nah ini sealnya udah keras, ini udah keras nih kayak batu nih, tuh udah nggak bisa ditekan, udah keras. Jadi oli transmisi itu pindah ke sini, itu nggak boleh. Jadi transmisinya kering. Nah kalau yang kasus gearbox ini ya begitu, dia baru ngisi oli, tahu basah kolong belakang karena olinya pindah. Penyebab pindahnya itu tadi karena sealnya ini nih. Ini juga kalau turun transmisi wajib ganti ya, mau bagus kek mau jelek kek, ini kudu diganti nih ya, biar nggak bermasalah nanti-nantinya. Sepintas masih empuk, cuman karena kita udah turunin ya mau nggak mau ganti aja lah. Kalau bisa yang ori juga yang ini ya, soalnya karetnya bagus kalau ori, kuat sampai tahunan. Kalau yang KW nggak tahu lah, paling sebentaran doang biasanya. Oke, nanti kita lanjut yang bagian transmisi ya, biar ketahuan apa yang suka bikin giginya loncat pas turunan sama berisik. Oke, kita lanjut yang bahas transmisi ya, yang suka bunyi dengung, loncat, bunyi geradak-geradak. Loncat itu pas gigi satu, pas turunan terjal atau balik ke netral sendiri ya. Jadi semuanya itu saling berurutan ya. Oh, ini kan tadi adaptor buat ke transfer case-nya ya. Kalau 5 speed ada, kalau 4 speed nggak ada ini. Yang tadi saya bilang bearingnya goyang. Nanti saya tahan. Kelihatan ya goyang ya. Ini awal mulanya nih. Ya kalau diganti baru juga goyang, cuman sedikit ya. Kalau ini udah terlalu banyak. Kerasa. Ini gigi penghubung, gigi penerus ya, dari transmisi ke transfer case. Kalau ini goyang, susunan gigi transfer case pun akan goyang ya. Jadi kenapa kok bunyi dengung sama bunyi berisik, rasak-rasak, kadang juga bisa dari ininya. Nah, semua itu saling berurutan ya. Di dalam sini ada gigi lagi. Nah, gigi ini. Nah, ini juga kadang suka kemakan. Tapi kalau ini masih bagus. Jarang sih diganti, cuman ada yang suka pernah kemakan sampai tipis banget. Nah, kalau itu nggak tahu deh. Udah berapa lama dia nggak pernah overhaul gearbox. Nah, gigi ini masuk ke sini. Ini juga adaptor juga, ini bisa maju mundur wajar, bisa goyang-goyang gini wajar, nggak apa-apa. Ini gigi 5 ya. Nah, ini mur penguncinya, ini mur penguncinya juga. Dilihat ini pernah dibongkar ya. Pernah dibongkar, jelek soalnya. Saran saya kalau udah pernah bongkar mur ini, masih bagus mau enggak ganti baru aja lagi. Ganti baru, jadi pas dikunci ini kan digetok masuk ke sini itu jadi rapih, jadi enggak tajam-tajam. Takutnya ngerusak beratnya. Gitu. Nah, ini kan gigi penghubung ada murnya 2 nih.
Kenapa kalau suka bunyi geradak-geradak, bisa jadi mur ininya tuh kendor. Bisa jadi, bisa banget. Kenapa bisa kendor ya? Umur sih. Ini kan putaran tinggi ya. Apalagi kalau udah pernah bongkar gini, biasanya orang suka kurang ngencenginnya. Ini pakai pipa aja ngencenginnya, pakai kunci sok, pakai pipa sekencang-kencangnya, baru dikunci, digetok ini. Jadi dia nggak bisa ngecium mundur gigi ininya, diem, emang harus kencang. Nah kalau ini kencang atau enggak belum saya coba nih, kita coba ya. Kalau sampai kendor ya berarti parah. Tuh kendor. Yang ini tuh kendor, itu nggak boleh begitu, itu harusnya kencang banget. Impact ini tuh nggak mampu kalau buat buka ini, ternyata ini mampu, berarti ini kendor banget. Harusnya pakai impact yang ini, tembak pakai tekanan angin tinggi baru kebuka. Kalau ini pakai impact baterai kebuka, itu kendor banget. Lihat jelek kan murnya. Iya, ini nggak boleh nih. Oke, ini tadi udah kebuka ya murnya ya. Ini garpu buat gigi 5 ya. Gigi 5 ini. Ini ada spinya ya ini. Itu di sini nih. Ada 3 piece doang deh. Masangnya jangan terbalik ya. Kadang orang suka masangnya terbalik. Jadi giginya susah masuk, kadang mental terus. Bentuknya kan seperti ini. Tuh. Nah, itu nggak boleh begini ya, harus begini. Nah, begitu. Habis itu baru spinnya. Kadang ada yang suka kebalik. Spinnya ini di dalam, nanti saya kasih tahu. Sama ini juga nggak boleh terbalik nih. Cabut dulu pasnya, keras. Ini as penghubung gigi 5 ya. Kalau gigi 5 nya keras susah masuk, ini asnya bengkok, jadi pasti masukin begini tuh ya susah. Kok bisa bengkok? Kebanyakan pas sudah lagi masukin begini miring, digetok pakai palu, bengkok. Jadi kalau ini masih lurus masih enak buat dibongkar pasang. Kalau biasanya kalau udah bengkok dicabut kayak tadi juga susah. Nah ini yang tadi nih. Ini juga orang suka kebalik di penghubung gigi 5-nya. Ini nonjol, yang ini rata. Yang rata itu menghadap ke arah sinkromes ya. Ini ya, bukan begini. Ini salah. Yang bener ya begini. Ini yang nonjol ke atas. Bukan begini ya, begini yang benar. Ini sinkromes gigi 5. Lihat aja nih dalamnya kemakan apa enggak. Kadang suka kemakan sama gigi-giginya ini udah pesek ya. Iya. Iya. Segitiga-tiganya udah runcing ya. Ini juga ngaruh jadi susah masuk, soalnya dia kan biar masuknya tuh smooth sinkronis itu, jadi gampang. Tapi kalau udah bermasalah dia malah jadi susah. Sinkronis. Nah ini
nggak pernah ada masalah ya, nggak pernah rompal atau apa. Seandainya pernah rompal ya karena ini mur ini kendor. Bahkan ada yang pernah copot, kasusin mur ini yang tadi tuh copot. Jadi ya batu mundurnya parah, oblaknya parah, nggak bisa diem deh. Simpen dulu. Nah, di sini ada bearing lagi nih. Kebanyakan nih bearing kan ada ringnya nih. Ringnya itu kadang suka ada yang nggak dipasang, padahal ini harus dipasang biar si bearing itu nggak melorot ke dalam, makanya ada ringnya nih. Kadang ada juga orang yang beli bearing yang nggak ada gotnya. Jadi di bearing ini emang ada gotnya buat ada ringnya ini. Biasanya satu set dapat bearing, dapat ringnya. Nah kadang orang kodenya sama cuman nggak ada ininya. Nah itu salah, jangan dipakai. Kita simpan dulu nih, amankan dulu. Nah ini 35-nya ya. Kalau ini nggak pernah ada masalah, cuman dicek aja bagian dalamnya sama kayak transfer case-nya. Kadang geradak-geradak bikin bunyi juga, cuman bunyinya hanya di gigi 5 ini. Kita amankan dulu. Di sini banyak ada bearing bambu lagi, dicek juga. Sama rusak, kalau dia rusak ini bisa keluar sendiri. Tapi ini masih bagus, masih bisa dipakai. Cuman orangnya mau ganti, jadi enak lagi ya, dalemannya baru semua. Nah, ini ring. Ini juga kadang orang salah suka masang ringnya itu di atas ini, padahal ini ring di bawah. Ingat-ingat aja ya, ini ring di bawah, pas di gigi 5. Sama mau ngasih tahu, kan saya udah pernah bikin video kenapa kalau ganti oli transmisi itu nggak boleh dibuka baut sebelah sini ya. Ini bautnya yang ada ringnya ini as buat garpu gigi 5-nya. Bentar ya, saya pasang. Ini as garpu gigi 5 buat kasih mesin gigi 5. Dia masuk begini, truk, berarti truk. Nah gigi 5-nya masuk. Kan banyak kasus gigi 5-nya hilang. Hilangnya itu rata-rata ya habis ganti oli transmisi ya. Habis ganti oli transmisi. Yang bener tuh ngisi oli samping. Buat buangnya ini dari bawah. Ini baut pengisian, bukan dari sini. Ini biasanya kalau di taf itu bautnya ya baut 19. Baut 19 ada ringnya. Kadang ada yang pakai baut L, ada ringnya juga. Kadang ada yang pakai baut L tapi nggak ada ringnya. Nah, ini tuh jangan dibuka-buka. Kalau dibuka ya tuasnya jatuh ini ke bawah. Tuh, masuk ke dalam ya. Makanya jadi gigi 5-nya hilang.